Hola Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, dan bahagia selalu ya. Minggu lalu saya sudah membahas 4 dari 8 scope of work-nya HRD area rekrutmen. Dan hari ini saya akan membahas 2 lagi, yaitu yang pertama wawancara dan penilaian, yang kedua referensi dan verifikasi latar belakang. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna ya. Hola Smart People, semoga Smart People sehat, sukses, dan bahagia selalu ya. Minggu lalu saya sudah membahas mengenai 4 dari 8 scope of work area rekrutmen. Hari ini saya akan membahas kendala dan action yang harus dilakukan oleh seorang HRD, yaitu yang pertama dalam proses wawancara dan penilaian, yang kedua dalam proses referensi dan verifikasi latar belakang. Mari kita bahas secara detailnya. Topik yang pertama yaitu wawancara dan penilaian. Untuk kendala di lapangan, yaitu dalam tahap wawancara dan penilaian HRD sering menghadapi kendala seperti kurangnya konsistensi dalam pertanyaan, wawancara subjektivitas dalam penilaian kandidat, dan keterbatasan waktu untuk menilai kandidat secara menyeluruh. Selain itu, beberapa pewawancara mungkin kurang memiliki keterampilan wawancara yang baik, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan dari kandidat. Proses ini juga bisa menjadi panjang, mengakibatkan hilangnya kandidat potensial karena durasi evaluasi yang terlalu lama. Lalu analisisnya yaitu wawancara yang tidak terstruktur dan penilaian yang subjektif dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pemilihan kandidat serta meningkatkan risiko bias. Hal ini bisa mengakibatkan terpilihnya kandidat yang kurang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau budaya kerja. Jika proses wawancara dan penilaian memakan waktu terlalu lama, kandidat berkualitas mungkin mencari peluang di perusahaan lain yang membuat perusahaan kehilangan talenta yang diinginkan. Dan rekomendasi untuk HRD yaitu: pertama, terapkan wawancara berstruktur dengan panduan kompetensi. Gunakan format wawancara terstruktur dengan pertanyaan berbasis kompetensi untuk memastikan wawancara berlangsung konsisten dan fokus pada keterampilan atau karakteristik penting untuk posisi tersebut. Panduan ini akan membantu pewawancara menilai kandidat secara objektif dan mengurangi kemungkinan bias. Kedua, gunakan panel wawancara untuk pendekatan multiperspektif. Melibatkan lebih dari satu pewawancara atau melakukan panel wawancara membantu mendapatkan perspektif yang beragam dalam menilai kandidat. Tim yang terlibat, termasuk perwakilan dari departemen terkait, dapat memberikan masukan yang lebih kaya dan objektif mengenai kecocokan kandidat. Ketiga, latih pewawancara dalam teknik wawancara yang efektif. Memberikan pelatihan pada pewawancara mengenai teknik wawancara yang efektif akan membantu mereka menggali informasi yang lebih mendalam dan relevan dari kandidat, seperti keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan pola pikir. Dengan pelatihan ini, HRD dapat memastikan bahwa pewawancara mampu menjalankan wawancara dengan profesional dan efisien. Keempat, tambahkan penilaian praktis atau studi kasus. Menyertakan studi kasus, tes praktis atau simulasi dalam proses wawancara memberikan wawasan lebih konkret mengenai kemampuan kandidat dalam situasi nyata. Metode ini membantu HRD menilai keterampilan kandidat secara langsung,
mengurangi ketergantungan pada kesan dari wawancara verbal saja. Kelima, lakukan penilaian berbasis skor untuk objektivitas. Gunakan sistem penilaian berbasis skor untuk menilai kandidat pada berbagai aspek. Misalnya keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, kesesuaian budaya, guna memudahkan perbandingan antar kandidat dan memastikan penilaian dilakukan secara objektif. Dengan langkah-langkah tersebut, maka HRD dapat melakukan wawancara dan penilaian yang lebih konsisten, objektif, dan mendalam. Ini akan memperkuat kualitas seleksi, mengurangi risiko bias, dan mempercepat pengambilan keputusan yang tepat untuk mengisi posisi dengan kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Topik yang kedua yaitu referensi dan verifikasi latar belakang. Untuk kendala di lapangan yaitu proses referensi dan verifikasi latar belakang sering menemui kendala seperti kesulitan mendapatkan informasi yang akurat dari referensi kandidat, terbatasnya waktu untuk melakukan pengecekan secara mendetail, serta adanya potensi informasi yang bias dari referensi yang dipilih kandidat sendiri. Selain itu, prosedur verifikasi latar belakang yang kurang terstruktur dapat mengakibatkan kelalaian dalam mendeteksi potensi risiko, seperti riwayat kerja yang kurang baik atau ketidaksesuaian pengalaman. Lalu analisisnya yaitu kurangnya akurasi dan ketelitian dalam proses referensi dan verifikasi latar belakang dapat menimbulkan risiko besar bagi perusahaan, terutama jika kandidat tidak sesuai dengan klaim mereka. Kesalahan dalam verifikasi ini bisa berdampak pada lingkungan kerja, produktivitas, dan keamanan perusahaan. Tanpa prosedur yang terstandar, HRD juga berisiko menerima informasi yang kurang lengkap atau bias yang dapat menghambat keputusan perekrutan yang tepat. Dan rekomendasi untuk HRD yaitu: pertama, gunakan proses verifikasi yang terstruktur. Buat prosedur yang jelas dan terstruktur untuk verifikasi latar belakang yang mencakup pemeriksaan riwayat pekerjaan, kredensial pendidikan, dan rekam jejak kandidat. Standarisasi ini memastikan konsistensi dalam pengecekan semua kandidat dan mengurangi kemungkinan terlewatnya informasi penting. Kedua, hubungi referensi secara langsung dan pertanyakan aspek kritis. Pastikan untuk berbicara langsung dengan referensi yang dapat memberikan informasi objektif, seperti mantan atasan atau rekan kerja yang relevan. Fokuskan pertanyaan pada aspek kritis seperti kinerja, etika kerja, dan kemampuan interpersonal untuk memperoleh pandangan yang lebih akurat mengenai kandidat. Ketiga, gunakan pihak ketiga untuk verifikasi latar belakang jika diperlukan. Jika sumber daya internal terbatas, pertimbangkan untuk bekerja sama dengan lembaga verifikasi pihak ketiga yang memiliki keahlian dan alat khusus untuk memeriksa riwayat kerja, rekam kriminal, dan kredensial pendidikan kandidat secara lebih rinci. Keempat, lakukan pengecekan digital yang relevan dan etis. Dalam era digital, HRD juga dapat melakukan pemeriksaan digital, seperti meninjau profil profesional kandidat di jaringan sosial profesional, misalnya LinkedIn. Selama ini dilakukan dengan mempertimbangkan etika dan privasi. Ini dapat membantu memperkuat pemahaman HRD tentang riwayat dan profesionalisme kandidat. Kelima, evaluasi ulang hasil verifikasi secara berkala. Buat catatan lengkap hasil verifikasi setiap kandidat dan lakukan evaluasi ulang secara berkala pada metode yang digunakan. Ini memungkinkan HRD memastikan proses ini tetap relevan dengan perubahan dalam standar industri dan kebutuhan perusahaan.
Dan akhirnya dengan menerapkan rekomendasi ini, maka HRD dapat melakukan verifikasi latar belakang yang lebih menyeluruh dan akurat, meminimalkan risiko menerima kandidat yang kurang tepat, serta memastikan bahwa informasi dari referensi benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses ini membantu HRD menjaga kualitas tenaga kerja dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan kesalahan perekrutan. Jika smart people merasa video ini berguna, tolong berikan tanda like, subscribe, dan share linknya ke teman-teman ya. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Bye!